Halo teman-teman investor dan trader semuanya. Apa kabarnya? Nah, apa kabar portofolionya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Ganin Investama, channel untuk belajar investasi dan trading. Pertama-tama saya minta maaf ya kalau misal ada gangguan suara, terutama motor yang lalu lalang. Jadi kebetulan rumah yang saya tempati ini adalah rumah mertua saya, dan itu sangat ramai. Jadi mulai ini sudah saya mulai setting jam 6 kurang dan sudah sangat ramai. Dan itu akan terus ramai sampai nanti jam 9 malam. Kemarin saya udah sempat shoot jam 8, ramai banget. Jam 9 malam pun ramai banget. Jadi kalau misalnya saya harus shoot cuman jam 10 malam, mungkin tidur saya akan kemalaman dan saya nggak punya momen-momen yang hidup saya mungkin akan jadi lebih rusuh ya. Jadi saya akan mencoba tetap shoot walaupun ada gangguan. Saya harap teman-teman tidak keganggu. Langsung saja kita mulai. Jadi video ini niatnya saya akan membuat tentang lanjutan dari video yang kemarin, yaitu mengenai modul yang pertama, pengenalan investasi. Jadi teman-teman, kita akan membahas mengenai apa itu investasi. Yuk langsung mulai. Yang pertama itu kita akan mencoba mengenal apa sebenarnya investasi. Jadi investasi adalah proses menempatkan uang atau sumber daya lainnya ke dalam satu aset bisnis atau proyek atau lainnya komoditas dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi tujuan utamanya investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset ataupun modal. Nah, jadi aset ini atau modal ini yang ditanam itu akan mendapatkan kenaikan nilai. Nah, itu kenaikan nilainya bisa dari dividen, bisa dari imbal hasil, bisa dari bunga, bisa dari bentuk lainnya seperti capital gain saat penjualan. Gitu. Terus keuntungannya, tujuan utamanya itu mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi memang investasi itu perlu waktu. Jadi bunyinya kalau misalnya orang bilang time value of money itu merujuk ke sini. Jadi modal atau uang sebenarnya itu dia memiliki kekuatan untuk berlipat di masa depan ketika dilakukan atau ditanamkan di aset yang produktif. Nah, itulah yang jadi dasar dari investasi. Jadi dasarnya adalah menaikkan aset dan modal. Nah, kenaikan ini berupa kenaikan harga value-nya yang nanti akan jadi capital gain, atau kenaikannya itu berupa penambahan nilai yang bertambah dari dividen atau imbal hasil atau bagi hasil ya kalau di perusahaan syariah, terus atau sisa hasil usaha kalau di koperasi. Nah, ada juga yang berupa bunga atau fixed rate, itu contohnya yang ada di deposito, terus SPN, surat berharga negara. Nah, bentuk lainnya dari keuntungan investasi juga bisa bentuk lain dari bagi hasil. Jadi ada tuh investasi tanah yang bagi hasilnya berupa padi misal. Jadi kayak investasi tanah di pedesaan, terus nanti disuruh orang lain yang mengerjakan. Nah, kita dapat tuh sepertiga hasil dari panennya. Mungkin ada yang daerah yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang separuh, ada yang seperenam. Itu masing-masing. Jadi intinya ada juga pakai hasil dalam bentuk lain seperti komoditas. Nah, jadi
investasi ini kalau dasarnya kan dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini menciptakan juga keuntungan lain, yaitu berupa kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil kan. Nah, biasanya ini tuh yang nanti jadi derivatif atau turunannya, kayak misal, oh ini karena dia itu akan mendapatkan bagi hasil atau mendapatkan keuntungan besar, jadi nanti capital gain-nya itu nanti value-nya itu harusnya mengikuti dari bagi hasilnya. Mereka memprediksi bagi hasilnya naik, akhirnya misal oh bagi hasilnya sekarang 20% nih, dan perusahaan itu uh, revenue-nya naik terus nih 20% per tahun, artinya bagi hasil bulan depan harusnya 44. Nah, misal seperti itu. Nah, itu membuat oh ya udah, kalau misal bulan depan oh berarti sekarang bisa nih dijual nih, dengan harapan tahun depan akan mendapatkan keuntungan sekian. Akhirnya value dari contohnya saham ya emiten itu akan naik, terus naiknya kadang gila-gilaan, dan ini derivatifnya terus diturunkan sampai bubbling jadi kebodohan massal. Nah gitu. Balik lagi ke teori investasinya ya. Jadi investasi adalah langkah strategis untuk mencapai berbagai tujuan keuangan. Jadi motivasinya orang berinvestasi itu sangat banyak, atau lebih banyak, atau sangat banyak, atau hampir semuanya itu keuangan. Jadi tujuannya adalah mencari pendapatan keuangan. Nah, sangat sedikit motivasinya yang lain, kayak misal pencarian jati diri atau apa. Jadi murni karena kita ingin mendapatkan untung. Nah, untuk mengamankan masa depan. Nah, nanti ketika masa depan sudah aman, nah mungkin pencarian jati diri bisa dilakukan, atau yang lain, misal passion, menemukan passion atau melanjutkan passion atau mengembangkan passion gitu kan, atau lain-lainnya. Nah, ini dari sini kita bisa mengamankan masa depan, menumbuhkan kekayaan, menciptakan aliran pendapatan pasif. Nah, tapi sisi itu kan sisi positifnya ya, sisi terangnya dari investasi. Nah, sisi gelapnya dari investasi adalah jadi ada gium atau istilah atau pepatah higher risk high return. The higher the risk, the higher the return. And the highest the risk, the highest the return. Jadi tinggi risikonya itu akan tinggi hasilnya, atau tinggi untungnya tinggi hasilnya. Tinggi untungnya tinggi risikonya. Nah, semakin tinggi keuntungannya semakin tinggi risikonya. Jadi paling tinggi keuntungannya maka paling tinggi resikonya. Jadi potensi keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan potensi resiko gitu kan. Mungkin nggak berbanding lurus tapi berkaitan, karena bisa aja eksponensial ke kemungkinan resikonya. Nah, keuntungannya sangat jarang ada keuntungan yang eksponensial. Nah, itu membuat keputusan investasi itu akan sangat mempengaruhi masa depan kita gitu kan. Jadi misal kita menanamkan modal sekarang di investasi apa, misal emas. Nah, emas itu salah satu investasi yang low risk tapi low return. Jadi masa depan itu ya cukuplah gitu dapat aset keuangan kita, aset kekayaan kita itu nggak berkurang, nggak kegerus inflasi, cukup gitu. Nah, itu kan cuma cukup aja. Kalau misal orang-orang yang mereka belum pernah mengenal investasi dan mengenal emas, mungkin oh iya ya untung ya dapetnya, padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya mereka itu yang selama ini dibodohi karena kekayaannya tidak diinvestasikan. Nah, kalau kekayaan tidak diinvestasikan, kekayaan akan tergerus oleh inflasi, terutama kalau kekayaannya dalam bentuk uang. Nah, itu salah satu contohnya adalah kakek nenek saya gitu kan. Nenek saya itu dulu sering banget menyimpan uang, karena menurut mereka itu uang itu lebih penting daripada emas. Karena uang bisa langsung digunakan, sedangkan emas itu harus dijual. Dan harga emas kan fluktuatif ya, apalagi kalau dulu tradisional itu mereka emasnya itu bukan emas murni, jadi menjual itu benar-benar tergantung toko. Jadi kalau di desa itu istilahnya kalau toko mau bangkrut ya
Jadi tiba-tiba bisa ada flash sale gitu, panik selling. Jadi orang-orang yang pernah beli emas di situ mereka panik selling tuh karena apa? Karena harga emas itu bergantung sama kwitansi sama toko yang menerima. Nah gitu. Berikutnya tujuan tadi kan uh, keuntungan investasi ya, keuntungan investasi dan keresikonya. Nah tujuan dari investasi itu kan tadi udah disebut tuh, mengamankan masa depan, menumbuhkan kekayaan atau sekedar menjaga jumlah kekayaan, dan menciptakan aliran pendapatan baru. Jadi tiga nih yang perlu diingat-ingat, bahwa investasi itu mengamankan masa depan. Jadi investasi itu seperti yang saya bilang kemarin adalah kita membiayai masa depan kita. Kalau misal kita pengen masa depan kita lebih aman, ya kita investasi. Kalau pengen seneng-seneng dan nggak peduli nanti terus kita membebankan beban tanggung jawabnya ke masa depan, ya udah ambil aja utang. Nah, utang itu adalah menarik kekayaan kita di masa depan dan kita gunakan di saat ini. Nah itu hutang. Nah berikutnya menumbuhkan kekayaan. Jadi tujuan investasi yang pertama mengamankan masa depan, berikutnya menumbuhkan kekayaan. Jadi kalau misal kita yang punya kekayaan, oh sekarang kekayaanku setara misal 20 gram emas nih, aku pengen kekayaanku tuh menjadi setara 30 gram emas. Nah itu udah nggak mungkin bisa dilakukan dengan investasi emas. Jadi emas itu nggak akan bertumbuh jumlahnya. Yang ada ya nilai itu sama dengan itu. Yang beda itu kalau emas sekarang beli 20 gram emas 30 juta misalnya, nanti tahun 2050 itu udah nggak 30 juta lagi, mungkin udah 60 juta gitu. Tapi rupiah pada zaman itu kayak misal 30 juta sekarang bisa beli 10 kambing. Nah di tahun itu 2050 mungkin saja kambing 30 itu harganya 60 juta. Jadi emas yang kita beli sebenarnya sama, emas 20 gram itu bisa beli untuk beli 10 ekor kambing. Di tahun 2050 emas itu bisa beli 10 ekor kambing juga. Jadi sama-sama. Jadi artinya emas itu adalah penjaga kekayaan. Nah berikutnya adalah menciptakan aliran pendapatan baru. Jadi investasi itu, kalau investasinya itu yang dia mendapatkan imbal hasil, dia akan menciptakan pendapatan yang baru. Kayak misal kalau kita investasi ini di perusahaan nih, perusahaan itu mendapatkan untung, terus mereka membagikan keuntungan tersebut. Artinya bagi hasil, kita sebut dividen. Nah dividen ini yang akan menjadi aliran pendapatan pasifnya, passive income-nya kita. Nah, terus berikutnya saya akan mencoba membahas lebih lanjut. Tadi kan udah dikasih tahu tuh the higher risk, the higher return. Nah sebenarnya apa saja sih resiko dari investasi gitu kan. Jadi resiko investasi itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan dari dana yang diinvestasikan, dana atau modal yang diinvestasikan. Resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari investasi, karena nilai aset atau hasil dari investasi bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi atau prediksi kita atau proyeksi kita. Bahkan bisa saja investasi itu lenyap sampai hilang, lenyap selenyap-lenyapnya. Nah risiko ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya kan? Dan tingkatan risiko ini berbeda-beda tergantung jenis investasi yang dipilih. Berikut adalah beberapa jenis risiko yang perlu dipahami oleh teman-teman investor dan trading. Yang pertama, risiko pasar. Maaf ya, tadi kebutuhan pribadi. Nah berikut adalah beberapa jenis risiko yang perlu teman-teman investor sama trader pahami, calon investor atau calon trader pahami. Jadi risiko pertama itu adalah risiko pasar. Jadi risiko ini
eh, berupa kejadian seperti keadaan ketika nilai investasi itu berfluktuasi terlalu besar gitu kan, akibat perubahan pasar secara umum, misal perubahan dari misal kebijakan, perubahan keadaan ekonomi, perubahan kebijakan moneter, tren global, atau misalnya pada saat pasar mengalami penurunan harga saham. Itu contohnya saham ya, jadi kayak misal kalau pasar tahun 98 2008, terus kemarin waktu Covid 2020 sampai 2022. Nah, itu pasar itu bergejolak, harga pasarnya itu hancur ya kan. Fluktuasinya itu dalam banget. Kemarin juga terjadi itu, Oktober itu koreksi yang benar-benar gede, koreksinya gede itu sampai 10%. Nah, ini jadi kalau misal di pasar saham itu ada dua istilah, itu adalah ada market correction sama market crash. Nah, market correction itu kejadian kalau misal penurunannya cuma sampai 10%, kayak kemarin tuh Oktober itu koreksi. Jadi yang berikutnya kalau udah lebih dari 20% itu disebutnya market crash. Nah, market crash itu kemarin terjadi pas lagi Covid itu. Nah, risiko pasar ini terjadi begitu tiba-tiba. Nah, orang tuh cenderung nggak bisa menyikapinya. Jadi ada risiko, ada mitigasi gitu kan. Jadi nggak banyak orang yang mampu memitigasinya. Jadi ini risiko pasar ini kalau misal terjadi, mitigasinya adalah kita punya dana cadangan. Nah, dana cadangan ini ada rasionya nanti dengan modal. Tujuan utamanya apa? Kalau misal aset kita itu di saham kayak misal kemarin tuh tiba-tiba jatuh tuh, berat. Saya pernah tuh sampai 11%. Nah, kalau misal kita punya dana cadangan yang tidak dimasukkan ke pasar modal, ketika udah jatuh-jatuhnya kita tetapkan sendiri, oke, ketika 10% saya masukkanlah dana cadangan. Nah, kebetulan manajemen keuangan saya kemarin waktu pertama kali mengenal bursa saham itu belum sebaik sekarang. Nah, makanya sekarang saya mencoba untuk menjelaskan ini agar teman-teman bisa memahaminya lebih baik. Nah, kenapa perlu dana cadangan? Jadi rasio dana cadangan itu sendiri tertentu ya. Saya lupa dana cadangan saya itu rasionya nanti akan berapa, tapi mungkin aja anggap aja 50-50 ya. Jadi uang yang kita investasikan 50%, dana cadangannya 50% juga. Nah, itu dana cadangan masuk itu untuk kayak misal kejadian kemarin koreksi, oke, kita masukkan misal 50% dari dana cadangan, artinya 25% dari aset kita masuk ke situ. Nah, itu untuk agar kemarin itu kan misal portofolio itu minus 11%. Nah, kita masukkan tuh ke yang minus-minusnya gede, kayak misal 20%. Untuk kemarin saya pernah PPTN sampai minus 20%. Nah, masukkan PPTN misal tambahin 30% modal baru. Nah, itu kan turun tuh kerugiannya. Nah, itu kalau misal di rata-rata ternyata sembuh nih, misal sembuh jadi tinggal 8%. Artinya yang tadinya kerugian kita 10% itu udah hilang nih, udah tinggal 8%. Nah, saat pasar nanti balik lagi ke keadaan semula, ya IHSG balik lagi ke 8.000. Nah, nilai yang kerugian kita itu jadi untung nantinya. Si 3% itu jadi untung. Nah, lumayan kan, untung 3%. Kalau misal portofolionya 100 juta kan udah untung 3 juta. Lumayan gitu. Nah, berikutnya adalah resiko likuiditas, jadi resiko kecairan. Nah, ini contohnya ya, kalau saham itu likuiditasnya sangat tinggi, jadi nggak mungkin takut dengan resiko likuiditas. Jadi kayak misal saham, emas, itu likuiditasnya paling sangat tinggi, jadi nggak usah takut. Kripto mungkin likuiditasnya itu sangat tinggi, jadi nggak perlu takut. Kalau kripto belum stabil ya, saya nggak tahu nih, mungkin aja tiba-tiba ada keadaan di mana pasar nggak liquid gitu kan. Tapi intinya saham itu sangat liquid. Terus SPN ya, surat berharga atau obligasi atau FR itu mungkin sangat liquid juga, jadi nggak usah takut. Nah, apa sih yang nggak liquid itu di investasi? Contohnya adalah properti.
dibeli tanah, bangunan, kos-kosan, kontrakan itu dibilang tidak liquid karena apa? Karena keadaan untuk mendapatkan uang itu syaratnya banyak. Kayak misalnya kalau dijual kan susah banget toh. Saya kemarin punya manajer di perusahaan sebelumnya itu menjual tanah sampai 2 tahun itu tidak terjual. Padahal lokasinya kalau menurut saya itu sangat strategis. Jakarta, Jakarta Selatan, di Kebayoran Lama, Kebayoran Lama Selatan, desa kelurahannya, dan itu di belakang jalan arteri persis. Jadi dari jalan arteri masuk gang itu cuman 100 meteran. Nah, itu sampingnya itu kos-kosan gede, kos-kosan gede adalah mereknya, nanti kalau saya sebut ketahuan dong tempatnya. Nah, itu sampingnya itu ada rumah, tapi mungkin aja buat promosi ya, ya anggap aja lah, di sana cari aja The Home. The Home, cari itu samping The Home itu ada rumah yang bagus, strategis. Nah, itu nggak kejual karena apa? Ya nggak liquid. Nggak semua orang punya uang untuk membeli aset seharga itu. Nah, harganya saya nggak tahu, tanya sendiri ke yang punya. Nah, itu contoh nggak liquidnya sebuah investasi. Nah, yang lain itu nggak liquidnya kayak misal uh, mata uang kuno. Jadi uang kuno kayak rupiah kuno itu sangat nggak liquid, bahkan value nya kayak misal 50.000 tahun gambar WR Supratman. Nah, itu kan 50.000 atau 20.000. Nah, itulah ada 50.000 gambar Harto atau 50.000 gambar Supratman kalau ada ya, saya lupa, bukan seorang yang main di uang kuno. Nah, itu ada juga yang kayak misal 1 rupiah gambar Soekarno gitu. 1 rupiah zaman Soekarno mungkin itu saat itu value nya gede banget ya, jadi kayak mungkin bisa buat beli kambing satu. Tapi karena itu uangnya sekarang itu value-nya nggak sampai segitu, mungkin aja cuma 10.000, 20.000 atau berapa ya, pasarnya saya nggak tahu. Dan sekalipun kalau misal harganya 2 juta ya, saya punya BTW. Walaupun harganya 2 juta, tapi likuiditasnya sangat rendah. Siapa yang mau beli gitu kan? Paling bandar yang mau beli, kolektor ya, mau belinya juga harganya pasti dibanting. Nah, kalau pas lagi butuh uang, selesai. Set malah hilang, harganya bisa rugi, cut loss. Nah, ini cara mitigasinya gimana? Sama seperti tadi, dana cadangan. Jadi selama kita punya dana cadangan, investasi kita jadi semakin dingin. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa kalau mau investasi, kalau bisa uangnya tuh uang dingin. Nah, uang dingin itu artinya apa? Artinya tabungan yang levelnya sudah lebih lebih tinggi daripada dana cadangan. Jadi dana cadangan itu adalah layer dasar dari tabungan. Jadi terus dibilang lah, jadi bilang tabungan itu cuman bodoh-bodohan orang, kalau mau nyimpen tabungan ya nilainya terus turun. Ya benar. Jadi tabungan ini sebenarnya pengaman dari investasi. Jadi tabungan itu dia itu menjaga agar kita tidak menjual investasi yang kita punya. Cuman kan dana cadangan itu kan nilainya dia itu konstan. Jadi kayak misal rasionya itu adalah misal kalau standar yang saya pakai itu 14 kali konsumsi sebulan. Jadi kalau misal konsumsi sebulan itu 2 juta atau 3 juta, ya tinggal kali 14, misal 3 juta. 30 tambah 12, 42 juta. Udah selesai, itu tabungan itu akan senilai itu terus, senilai 14 bulan konsumsi ya, bukan pendapatan. Jadi kalau pendapatan sebulan lebih tinggi dari itu ya udah. Nah, kalau masalahnya kalau konsumsi sebulan itu lebih tinggi, dana cadangan harus lebih tinggi. Makanya dana cadangan itu sangat bergantung pada tempat domisili. Di mana domisili berada, di situ nilai tabungan cadangan itu berubah-ubah. Contohnya kalau misal di Sidamulih nih, saya biaya kos sebulan paling 2 juta atau 3 juta atau 4 juta ya kan. Nah, itu cost range-nya tuh di Sidamulih. Sedangkan kalau di Jakarta nggak bisa. Di Jakarta cost range-nya itu 8, 9, 10, 12. Untuk saya ya, dengan taraf kehidupan yang sama ya, dengan cost hasilnya tuh kualitas kehidupan yang sama ya, itu sangat berbeda. Makanya kalau misal di sini saya 42 itu tabungan cadangan itu udah cukup, di Jakarta harus 140. Nah, gitu. Nah, berikutnya resiko dari investasi.
adalah risiko usaha rugi. Jadi kan usaha, kalau misal kita investasinya di usaha nih, misal kayak kita investasi di usaha peternakan, kan peternakan bisa aja ternaknya mati. Nah itu saat itu terjadi, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, adanya kita menerima keadaan. Kayak misal resiko lainnya, kayak misal obligasi, itu penerbit obligasinya ternyata nggak bisa bayar, gagal bayar itu kan. Kalau pemerintah sih jarang ya gagal bayar, tapi kalau BUMN sering banget gagal bayar. Jadi kayak Wika, Waskita itu kan kemarin banyak terjadi kasus korupsi, karena ya itu salah satu dampak dari korupsi, ya gagal bayar obligasi. Nah nggak bisa bayar kupon atau bahkan nggak bisa ngelunasi obligasi saat jatuh tempo. Nah juga yang lain-lainnya ya, kayak misal investasi di properti, ternyata harga propertinya jatuh tuh, karena kita nggak tahu kabarnya. Kalau misal IKN mau pindah ke Kalimantan, udah investasi, udah invest gede-gedean, harga pas lagi tinggi-tingginya ternyata nggak jadi pindah, harganya jatuh, ya udah mau gimana lagi. Nah mitigasinya adalah diversifikasi. Tadi itu reserve fund ya, dana cadangan dua, untuk mitigasi dua hal, yaitu resiko likuiditas sama resiko pasar. Yang kali ini resiko usaha rugi, mau nggak mau mitigasinya adalah diversifikasi. Jadi apa itu diversifikasi? Diversifikasi adalah menempatkan modal itu nggak di satu tempat aja. Jadi kalau istilahnya jangan letakkan telur di satu keranjang yang sama gitu. Jadi kenapa harus diversifikasi? Kan kalau misal kita bawa telur nih dari warung ke rumah gitu kan, kalau kita masukkan ke satu kresek yang sama gitu kan, pas lagi jatuh ya udah jatuh semua, hancur lah semua. Nah, biar nggak hancur, itu kita masukinnya ke dua kresek yang berbeda. Kalau misal satu kresek jatuh kan masih ada yang satunya. Nah, cuman kalau uangnya masih kecil ya kan, kalau misal beli telurnya cuman sekilo, terus orang yang bawa itu ya itu orang yang sama, itu kan sama aja. Mau dibuat dua kresek, kalau yang kesandung orang yang sama ya sama aja jatuh juga. Jadi nanti soal diversifikasi itu akan lebih lanjut dibahas di sesi berikutnya. Nah ada juga resiko inflasi ya. Jadi kayak misal inflasi kayak kemarin tuh Amerika inflasi terlalu besar. Sebenarnya inflasi itu dua mata pisau ya. Jadi kalau inflasi terlalu besar, ada beberapa investasi yang untungnya akan naik, ada beberapa investasi yang turun, value-nya akan turun, keuntungannya akan turun. Nah mitigasinya gimana? Mitigasinya ya kita belajar lebih jauh tentang inflasi dan efeknya pada investasi, dan kita memperbaiki kinerja portofolio. Nah misalnya nih investasi yang tergerus oleh inflasi, ya investasi yang di pasar uang, kayak misal contoh deposito misal dapat bunganya 5%, admin 0,5% dan sebagainya, endingnya kita bersih dapat 4,5 misal. Sedangkan inflasi 6, ini sama aja, artinya sama aja kekayaan kita tergerus gitu kan. Jadi kita harus mencari profil-profil kinerja yang portofolio yang kinerjanya itu dia akan lebih bagus untuk menghadapi inflasi. Salah satu contohnya emas. Kalau emas itu selama saya pelajari itu selalu lebih tinggi daripada inflasi. Nah itu. Jadi mitigasi yang keempat ini memperbaiki kinerja portofolio. Ada juga risiko suku bunga ya kan. Risiko suku bunga itu contoh-contoh yang jelas itu kalau suku bunga bank naik, ya kan bank turunannya akan naik juga. Misalnya suku bunga bank BI naik nih, dari naik 0,5% misal, dari 4 jadi 4,5. Nah itu bank BUMN akan naik juga tuh, bank turunan, bank yang ke masyarakat. BUMN naik dari 6 jadi 6,8 misal. Nah bank leasing juga akan naik tuh, bank leasing yang kelasnya lebih rendah akan naik lagi, misal 10% jadi 11% atau 12%. Nah bank pinjol, bank
riba bank pinjol itu akan makin naik lagi, misal mereka dari 20% jadi 22%. Nah, begitu. Nah, berikutnya itu dampaknya ke investasi apa? Nah, yang jelas investasi yang terkena dengan bunga bank dan sangat besar dampaknya itu adalah sektor properti. Karena kebanyakan sektor properti itu mereka menjualnya itu kan jual angsuran ya kan. Jual angsuran, dan angsuran itu harga angsuran itu sangat tergantung dengan suku bunga. Dan orang yang minat untuk beli properti itu sangat bergantung dengan kalau suku bunga lagi tinggi, mereka ngeliat, oh angsurannya tinggi banget nih, besok aja. Padahal sama aja kalau misal bunganya floating, nggak flat, ya sama aja, nanti akan dihajar sesuai suku bunga. Nah, mitigasinya kurangi hutang, kurangi instrumen-instrumen yang sangat terpengaruh dengan suku bunga. Nah, berikutnya resiko mata uang. Nah, resiko mata uang ini terjadi karena foreign exchange ya. Jadi foreign exchange rate kayak misal perubahan harga jual beli dari USD DR itu berpengaruh. Karena apa? Karena perusahaan kan banyak tuh perusahaan yang mereka hutang dan atau perusahaan yang untung hutang dari luar negeri, hutang bentuknya USD, atau cari untung dari aset mereka yang berupa USD untuk digunakan atau dijual. Nah, keuntungan-keuntungan ini itu sangat bergantung dengan foreign exchange. Oh, begitu juga ada usaha-usaha yang dia menjualnya ke luar negeri, ekspor, atau beli barang dari luar negeri, impor. Nah, usaha-usaha ini itu sangat terpengaruh oleh mata uang. Nah, ini akan membuat investasi yang didasarkan pada tempat tersebut sangat terpengaruh dengan foreign exchange. Tapi itu kan mau naik turun, mau rugi atau untung dari foreign exchange, ini sebuah kenyataan yang penting kita bisa mempelajarinya. Jadi mitigasinya apa dari resiko mata uang ini? Ya diversifikasi. Kita cari, kita pelajari, nanti kita diversifikasi lebih lanjut. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Nah, yang berikutnya adalah resiko yang berhubungan dengan isu-isu. Jadi isunya kayak misal reputasi perusahaan, contohnya Garuda. Nah, reputasi perusahaan, contohnya Rangka Asep, Bengkok. Nah, terus ada reputasi karena itu perusahaannya habis korupsi, mereka membuat proyek fiktif, proyek bodong, terus nggak bisa bayar obligasi. Itu reputasi dari perusahaan itu resikonya itu misalnya emiten-emiten itu kayak Garuda Indonesia itu tidak akan mudah bangkit ya, walaupun banyak yang prediksi tuh Garuda akan naik nih sampai 1000-an, nyatanya masih di situ-situ aja karena reputasi mereka gitu. Reputasi mereka ya, Rangka Esap juga ini sama, katanya wah ASI harganya harusnya 8.000-an, ya sama harganya masih di 4.000-an sekian. Karena apa? Reputasi. Udah, itu reputasi itu lama banget. Nah, ini bisa jadi prospek, bisa jadi risk. Nah, tergantung masing-masing, silahkan pelajari. Nah, mitigasinya nggak ada. Karena ya susah. Reputasi ini cuman bisa ya bertaruh kan. Kalau dibilang bertaruh. Nggak bertaruh sih, cuman ya kita lihat aja. Berikutnya resiko tentang regulasi dari para politisi. Contohnya nih, saya yang terdampak utama. Jadi kemarin banyak sekali para penggiat lingkungan, jadi aktivis lingkungan, dan perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah environmentalist reservation. Jadi para orang-orang yang reservasi lingkungan. Nah, intinya perusahaan yang peduli lingkungan lah ya, peduli lingkungan. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya adalah peduli lingkungan. Perusahaan saya sebelumnya itu, jadi traceability untuk produk yang dimana produk itu mengikuti aturan EUDR.
Europe Union Deforestation Regulation. Nah, ini UDR itu keluar tahun 2004. Nah, mantan bos saya datang ke Indonesia 2007. Terus membuat usaha dari saat itu, membuat startupnya grand launchingnya 2013. 2024 kemarin kena masalah. Karena apa? Ya karena pernyataan presiden. Sebenarnya udah diprediksi dari sebelumnya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan isu lingkungan mereka udah hengkang dari Indonesia. Kenapa? Ya karena mereka memprediksi kalau Mr. Presiden ini tidak peduli dengan isu lingkungan. Nah, ketidakpedulian presiden dengan isu lingkungan membuat mereka gerah. Ya orang kami perusahaan yang peduli lingkungan, presiden ini nggak mau peduli lingkungan. Ya udahlah, keluar aja lah. Nah, perusahaan-perusahaan yang ngambek ini ngebuat perusahaan saya yang customernya adalah perusahaan yang peduli lingkungan jadi kolaps. Akhirnya orang-orang kayak saya tidak diperpanjang kontraknya. Orang-orang yang udah jadi pegawai di lay off sampai sepertiga dari jumlah pegawainya. Ya udah. Nah, itu dampak dari pernyataan seorang presiden. Bahkan idenya seorang presiden itu udah bisa diprediksi dari lama. Nah, itu dampaknya ketika presiden itu benar-benar mengeluarkan pernyataan. Ya kan kelapa sawit pohon juga kan. Jadi kita tidak usah takut dengan itulah deforestasi. Nah, dampak dari pernyataan itu sangat panjang. Padahal cuman polisi kebijakan saat ini, tapi dampaknya nanti mungkin setahun sampai 2 tahun yang akan datang. Mitigasinya gimana? Ya karena udah kejadian ya harus didiversifikasi. Nah, saya yang kerjanya di perusahaan itu ya harus diversifikasi pendapatan. Kemarin baru tahu kenapa seseorang harus diversifikasi pendapatan itu 3 bulan yang lalu, bulan September. Nah, makanya sekarang saya ke bagi teman-teman yang kerja di satu perusahaan aja, minimal harus punya 2 source of income. Dan kalau bisa diversifikasinya itu nggak boleh berdekatan. Misal kayak saya kemarin perusahaan di bidang peduli lingkungan, ya nggak boleh nanti kerjanya itu berkaitan dengan itu juga. Atau kemarin pemrograman tuh ya nggak boleh nanti diversifikasinya ya harus di luar pemrograman. Misal buat tempat potong rambut tuh, teman saya itu ada yang buat tempat potong rambut, ya aman, akhirnya pendapatannya tetap ada dari tempat potong rambut. Atau ada tuh yang buat jasa foto keliling, itu diversifikasi yang sangat bagus. Nah, ini bukan diversifikasi. Usaha saya sekarang ini itu bukan diversifikasi lagi, ini mencari income utama. Itu sangat buruk ya, jadi teman-teman nggak boleh tiru. Nah, berikutnya resiko investasi itu ada resiko manajemen dan operasional. Kalau tadi itu kan isunya itu banyak ke eksternal ya, internal juga ada tuh. Jadi kayak ini dijelaskan adalah resiko yang timbul karena kesalahan manajemen dan operasional. Nah, jika perusahaan mengalami kesalahan operasional atau manajemen yang buruk, hal ini bisa berdampak negatif pada kinerja investasi. Misalnya nih, direksi suka ngambil untung sendiri, bukan dimasukkan ke gaji. Nah, itu kan kita mikir-mikir tuh kalau mau investasi ke sana, ininya valuasi nilainya jadi rendah. Contoh lain nih, manajemen yang gagal memitigasi resiko bisnis, nggak tahu proyeksi bisnis ke depan itu seperti apa, akhirnya bertahan dengan strategi bisnis yang lama, terus akhirnya malah memotong unit bisnis usaha yang menguntungkan, menjual yang menguntungkan, akhirnya endingnya perusahaan makin rugi, manajemennya nggak berubah keputusannya. Terus isu kayak misal ternyata diboikot karena membela negara tertentu, manajemennya ngotot mau tetap membela negara itu, akhirnya ya udah bonjrot lah di sektor real. Di realnya perusahaannya hancur, investasinya juga akan hancur, sahamnya di situ juga akan hancur. Nah, mitigasinya, kita kan investor nih, kita sebenarnya nggak peduli tuh manajemen mau jalanin kayak gimana bisnisnya, mungkin peduli mungkin enggak ya. Nah, orang-orang seperti saya mungkin peduli, ada beberapa orang yang nggak peduli. Nah,
mitigasinya apa ya, selalu update aja, ada insider, ada berita. Dari berita apa, dari insider apa, nah nanti hasilnya adalah oke, kita hold emiten ini atau kita lepas. Begitu juga dengan bisnis yang lain kayak investasi properti gitu kan, kita tahu nih, oh bentar lagi akan dibuka jalan tol nih, ternyata nggak jadi. Nah presidennya bilang tol-tol yang baru mau dibuat udahlah nggak usah buat tol lagi, kita upayakan dana ke yang lain. Nah berita kayak gitu kan akhirnya, oh tanah yang kemarin dibeli akhirnya mau di hold nggak nih, oh di hold aja. Bangunan yang rencananya mau dibangun jadi bangun nggak nih, oh kita hold aja dulu, jangan bangun dulu. Nah, kan seperti itu. Mitigasinya adalah ngikutin berita dan punya insider. Oh kasusnya ada juga nih, kasus bekas, emiten bekas itu kan. Jadi waktu itu presiden sebelumnya, jadi para investor ini kan bukan saya ya, ini saya dapat dari pengalaman investor lain gitu. Mereka investasi di bekas, beli emiten itu karena prediksi mereka harganya akan tinggi, harga gas naik terus kok karena perang Ukraine dan Rusia. Tapi ternyata Mr. Presiden pada saat itu mengeluarkan mandat, harga gas harus diatur, ada nilai maksimumnya. Endingnya ya udah, endingnya investasi di saham tersebut untungnya nggak terlalu, karena untung gas itu kan, untung perusahaan gas itu kan dari penjualan ya kan, dari penjualan itu. Kalau penjualnya disunat, untungnya nggak boleh tinggi-tinggi, disunat Mr. Presiden, ya endingnya perusahaan nggak untung. Ya dampaknya ya ke investor, ya investornya nggak dapat untung. Karena apa? Orang-orang akan buru-buru jual. Nah orang yang tahu insider, ada berita dari orang-orang dalam, endingnya mereka menjual duluan. Makanya pergerakan sahamnya waktu itu aneh, sempat turun tanpa ada sebab. Setelah keluar berita itu baru para investor paham, oh ini tuh orang-orang yang tahu insider bahwa Mr. Presiden bakal mengeluarkan keputusan untuk membatasi harga gas gitu. Nah risiko yang paling mengerikan dari investasi adalah resiko investasi bodong. Jadi resiko investasi bodong ini itu investasi yang nggak jelas. Penipuan di investasi itu banyak sekali. Karena apa? Karena prinsipnya adalah orang yang investasi niatnya ingin menambah kekayaan. Nah banyak orang yang nggak sabar, pengennya mendapatkan kekayaan secara cepat, ya kan, instan nih. Kalau tahun ini untungnya 20%, tahun depan bisa 20% kali 20% tuh. Wah, nggak cuman 40% tahun depan, bisa 44%. Karena compound value gitu kan. Tahun depannya lagi bisa lebih naik lagi. Padahal too good to be true gitu. Siapa usaha yang selalu untung 20%? Mungkin 20% masih masuk akal, 50%, ya kan? Ternyata skema ponzi. Mitigasinya dari penipuan ini itu kan, tipu-tipu investasi bodong. Itu mitigasinya itu jadi kita pertama research dulu. Kalau sebelum kejadian investasi, research dulu, jangan sampai kita terjebak oleh investasi yang nggak jelas, ya kan. Jadi kita tuh ngumpulin kekayaan kan susah, jadi jangan dibuang kekayaan itu dalam sekejap dengan investasi bodong kayak misal janda bolong, gelombang cinta gitu kan. Nah tahu investasi bodong yang lain, cari informasi, gunakan logika, ya kan. Perbanyak pengetahuan, ikuti channel-channel YouTube yang bermanfaat agar nanti itu cakrawala kita itu, cakrawala atau perspektif itu terbuka. Kita kebijaksanaan makin naik, kompetensi kita naik, keterampilan kita dalam investasi naik, agar kita tidak tertipu gitu kan. Intinya itu biar cepat asal selamat, bukan biar lambat asal selamat gitu kan. Alon-alon waton kelakon. Tapi kalau misal bisa biar cepat asal selamat kan kenapa tidak. Nah makanya kejeblos di penipuan investasi bodong. Nah kalau udah kejadian, ya kan, kalau udah kejadian, udah kena investasi bodong, udah keluar 90 juta untuk beli satu bunga, satu pot,
ternyata bulan depan harga hancur, nah itu udah nggak bisa dijual, bahkan dijual 9 juta aja nggak mau, nggak ada yang mau, 900.000 aja nggak ada yang mau. Nah, itu disabarin aja, yang sabar-sabar, chip apa buat monumennya biar nanti ingat gitu kan, oh ini pengingat nih. Nah, oke. Sepertinya udah terlalu panjang, tapi masih di modul 1 ya. Ini modul 1 tentang pengenalan apa itu investasi, dan masih berkaitan dengan investasi. Terakhir yang saya bahas itu adalah resiko-resiko investasi yang mungkin muncul tapi dapat dihindari, ya kan. Berikutnya nanti akan saya sambung dengan efek Dunning-Kruger effect dan mengapa harus berinvestasi. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah melihat sampai detik ini, terus masih ngikutin saya. Bagi yang belum subscribe, yang nonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang mau like, silahkan like. Bagi yang nggak suka dengan kontennya, silahkan dislike, ya kan, nggak apa-apa. Bagi yang pengen share biar orang lain lebih bisa mengenal investasi dan trading, silahkan share. Untuk kritik sarannya silahkan disampaikan di komen, apalagi yang membangun ya. Kalau yang tidak membangun tolong jangan gitu. Terima kasih telah menonton. Saya Lucky Subandi, seorang investor yang sedang belajar dan masih apes 8% di ASG, dan ini adalah vlog untuk Ganin Investama. Sampai jumpa di video berikutnya.